Tugu Ngejaman. Tugu peringatan 100 tahun kembalinya Belanda ke Jawa. Setiap sudut di Yogyakarta memiliki nilai sejarah. Mulai dari bangunan-bangunan yang berdiri kokoh di setiap sudutnya, sampai dengan tugu-tugu penanda momen-momen penting di masa lalu. Salah satunya adalah Tugu Ngejaman di Malioboro yang seringkali hanya sekadar dilirik saat dilintasi banyak orang. Jika melintasi jalan Malioboro, pasti tidak asing dengan Tugu Ngejaman. Tugu berbentuk jam itu terletak di depan GPIB Margo Mulyo. Apabila lewat jalan Malioboro dari arah utara, kalian akan melihat tugu di sisi kanan jalan, tepat di tikungan menuju jalan Margo Mulyo. Siapapun yang kerap menelusuri kawasan Malioboro, mustahil untuk tidak menyadari keberadaan tugu ini. Letaknya yang strategis ditambah ukurannya yang besar, membuat keberadaannya cukup mencolok. Tugu Ngejaman terdiri dari dua bagian, alas dan jam. Tinggi alas sekitar 1,5 meter. Alas yang dicat putih itu tersebut menopang jam berdiameter 45 cm. Dalam jurnal karya Hieronymus Heron berjudul Tugu Ngejaman, penanda kuasa dan pengingat waktu di Yogyakarta yang dimuat dalam Retorik Vol. 11 tahun 2022, 16. Sejarah adanya Tugu Ngejaman berawal dari takluknya Belanda dari Prancis pada Januari tahun 1795. Di mana salah satu konsekuensinya adalah tunduknya Jawa di tahun 1808 sampai tahun 1811. Namun saat tahun 1814, Prancis kalah dalam perang melawan Rusia, sehingga Belanda dapat bernegosiasi dengan Inggris pada tahun 1816 mengenai wilayah jajahannya dan menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda menguasai Jawa dan Inggris mendapatkan Malaka. 100 tahun berselang, Belanda ingin merayakan secara besar-besaran atas 1 abad kembalinya Jawa pada pangkuan mereka. Perayaan ini menggunakan uang pajak yang caranya dikumpulkan dari sumbangan rakyat hingga mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengkritik keinginan Belanda di surat kabar di Express milik Indische Partij pada edisi 13 Juli tahun 1913 dengan tulisan yang berjudul Als ik eens Nederlander was, atau yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Dalam tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara menyatakan, sungguh seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah. Berikan dulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaan. Baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri. Dianggap sebagai ancaman, Ki Hajar Dewantara lantas dibuang oleh pemerintah kolonial ke Belanda pada tanggal 18 Agustus tahun 1913. Setelahnya, Belanda lantas melanjutkan kembali rencana perayaan mereka dengan memungut pajak dari rakyat serta dirayakan di kota-kota di Jawa termasuk di Bandung pada tahun 1913. Sedangkan di Yogyakarta sendiri, Belanda membangun sebuah tugu atau Stadsklok di Jalan Malioboro atau pada saat itu dibangun di depan rumah kediaman Kepala Residen Cornelis Chan. Selain sebagai tanda peringatan 1 abad kedudukan Belanda di Jawa, juga sebagai penanda berakhirnya kekuasaan dan hilangnya bayang-bayang Inggris terhadap Belanda. Di zaman itu, tidak banyak orang memiliki arloji atau penanda waktu lain. Arloji adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang-orang berstatus sosial tinggi. Itu mengapa kehadiran jam kota sangat membantu sebagai penunjuk waktu. Masih mengutip jurnal karya Heron tahun 2022-27, Tugu Ngejaman menggunakan sistem pegas yang harus diputar pada waktu tertentu. Meski begitu, jam tersebut terus mengalami perbaikan dan penyesuaian sehingga memiliki waktu yang akurat seperti saat ini. Oleh karena itu, secara bergantian warga sekitar memutar jam kota agar terus berfungsi. Melansir jurnal berjudul Tugu Ngejaman, penanda kuasa dan pengingat waktu di Yogyakarta, kehadiran jam kota mempengaruhi aktivitas dagang para pedagang di Pasar Beringharjo dan warga sekitar. Sedikit gambaran, Tugu Ngejaman tidak hanya dekat dengan GPIB Margo Mulyo,
tapi juga dekat Pasar Beringharjo dan Benteng Vredeburg. Pengaruh itu muncul karena masyarakat mulai mengenal konsep waktu secara rigid. Dentingan yang dihasilkan dari Tugu Ngejaman merupakan penanda waktu tertentu. Dulunya, suara dari Tugu menjadi pemecah keriuhan dari orang-orang yang sedang berinteraksi di Pasar Beringharjo, tanda pergantian waktu dan tanda bahaya yang bisa didengar oleh tentara kolonial di Benteng Vredeburg sehingga bisa segera bersiap sampai para residen di Gedung Agung. Letak Tugu Ngejaman berada tepat di tengah-tengah jalan utama dan pusat Malioboro, serta di selatan situs tersebut terdapat Keraton Yogyakarta. Hal ini memiliki tujuan penanda kuasa Belanda di Yogyakarta. Belanda juga ingin memamerkan bahwa mereka disokong dengan teknologi modern seperti jam, di mana waktu itu masih kental akan hal-hal mistis dan masih menggunakan alam sebagai penanda waktu. Keberadaan Tugu Ngejaman pada masa itu membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat sekitar. Sebelumnya masyarakat Jawa memang sudah mengenal konsep waktu. Hanya saja konsep itu sebatas pagi, siang, sore, dan malam. Bagi yang beragama Islam, konsep waktu dikenal melalui waktu sholat. Namun secara umum, masyarakat pada waktu itu belum mengenal konsep waktu dalam bentuk angka-angka seperti yang ada pada jam kota. Oleh karena itu, kehadiran Tugu Ngejaman sedikit demi sedikit mempengaruhi aktivitas warga sekitar. Keberadaan Tugu Ngejaman menjadi salah satu pintu perkenalan warga dengan konsep waktu yang lebih modern. Sampai saat ini, Tugu Ngejaman masih bisa dilihat dan berfungsi dengan baik karena terpelihara. Bagaimana pendapat Anda tentang Tugu peringatan peninggalan kolonial Belanda ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.